Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam filsafat. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 2D Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung akan mempresentasikan tema pengantar filsafat. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo kenalin anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Ria Ariska dengan NIM 126204202121. Yang kedua, Putri Wulandari dengan NIM 126204202122. Yang ketiga, Reta Efnan Faid dengan NIM 126204202124. Sekian perkenalan dari kelompok kami, lanjut ke materi ya. Materi yang akan kita bahas hari ini meliputi definisi filsafat, latar belakang timbulnya filsafat, objek filsafat, ciri-ciri berpikir filsafat, dan kegunaan atau manfaat dari belajar filsafat. Yang pertama, saya akan membahas definisi filsafat dari segi etimologi. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki badan kata falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan filosofi pada bahasa Jerman, Belanda, dan Perancis. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani, yakni filosofia. Philein berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya, sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Ada dua arti secara etimologi yang sedikit berbeda. Yang pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Bijaksana di sini dimaksudkan sebagai kata sifat. Yang kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, artinya teman kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan dimaksudkan sebagai kata benda. Menurut sejarah, Pitagoras adalah orang yang pertama kali memakai kata filosofia. Ketika beliau ditanya, apakah ia sebagai seorang yang bijaksana, Pitagoras dengan rendah hati menyebut bahwa dirinya sebagai filosofos, yaitu pecinta kebijaksanaan. Banyak sumber yang menegaskan bahwa sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan. Artinya ada berbagai macam, antara lain kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan yang sehat, dan kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum. Intinya adalah mencari keutamaan mental. Yang kedua, definisi filsafat dari segi terminologi. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda tentang pengertian filsafat menurut beberapa filsuf. Antara lain, yang pertama, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Yang keempat, menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Yang kelima, menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dari semua pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Yang keenam, menurut Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Yang ketujuh, menurut Insinyur Pujawijatna, filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Definisi filsafat selanjutnya adalah ketiga, filsafat sebagai suatu sikap. Ini berarti
Filsafat adalah suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Keempat, filsafat sebagai sebuah metode. Filsafat sebagai metode artinya sebagai cara berpikir secara reflektif atau mendalam, penyelidikan yang menggunakan alasan, serta berpikir secara hati-hati dan teliti. Kelima, filsafat sebagai kelompok persoalan. Banyak persoalan abadi atau perennial problem yang dihadapi manusia, dan para ahli filsuf berusaha memikirkan dan menjawabnya. Lalu yang keenam, filsafat sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran. Sejarah filsafat ditandai dengan pemunculan teori-teori atau sistem-sistem pemikiran yang melekat pada nama-nama filsuf besar. Di antaranya Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Spinoza, Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, dan lain-lain. Ketujuh, filsafat sebagai analisa logis tentang bahasa. Beberapa filsuf mengatakan bahwa analisa tentang arti bahasa merupakan tugas pokok filsafat, dan tugas analisis konsep sebagai suatu fungsi filsafat. 8. Filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Ini ditandai dengan para ahli filsuf seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Bergson, John Dewey, dan A.N. Whitehead termasuk filsuf yang berusaha untuk memperoleh pandangan tentang hal-hal secara komprehensif. Latar belakang timbulnya filsafat. Ada dua faktor yang melatar belakangi timbulnya filsafat, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal adalah kecenderungan atau dorongan dari dalam diri manusia, seperti keheranan atau ketakjuban, kesangsian atau keraguan, kesadaran akan keterbatasan, rasa ingin tahu atau hasrat bertanya. Menurut Suryo, ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu keheranan, kesangsian, kesadaran akan keterbatasan. Lalu, menurut John Hendrik Rapport, ada 4 hal yang merangsang manusia untuk berfilsafat, yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Pada awal kelahiran filsafat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para ahli pemikir rasional yang menimbulkan pergeseran. Ahli pikir yang pertama adalah Thales yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Lalu Leukipos dan Demokritos mengembangkan teori materi. Lalu Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran, disusul oleh Euclid mengembangkan geometri deduktif. Lalu Socrates mengembangkan teori tentang moral, Plato mengembangkan teori tentang ide, Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia benda, dan berhasil mengumpulkan 500 jenis binatang atau ilmu biologi. Suatu keberhasilan yang paling luar biasa yang diraih oleh Aristoteles adalah berhasil menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal. Kita tahu bahwa filsafat pertama kali ada di Yunani, dan orang filsuf pertama kali adalah Thales yang berasal dari Mileta atau sekarang dikenal sebagai pesisir barat Turki. Ada 2 hal yang melatar belakangi timbulnya filsafat di Yunani. Yang pertama adalah bangsa Yunani memiliki banyak dongeng. Dongeng dan mitos-mitos memiliki keterkaitan dengan lahirnya filsafat karena 2 hal tersebut digunakan oleh ahli filsuf untuk mencari asal-usul atau suatu kejadian di masa lampau guna untuk mencari kebenaran. Dan yang kedua adalah bahasa Yunani tidak ada kasta pendeta, sehingga orang-orang terkesan lebih bebas. Dengan adanya kebebasan ini membuat orang-orang mampu menuangkan pemikirannya tanpa ada halangan-halangan, sehingga banyak orang di Yunani mampu memikirkan kebenaran dengan menggunakan jalan pemikirannya masing-masing. Dengan hasil pemikirannya berbeda dan bervariasi membuat beberapa orang Yunani dapat dikatakan sebagai filsuf pertama kali. Objek filsafat. 1. Objek material. Objek material merupakan suatu hal yang dijadikan sebagai pemikiran atau segala yang menjadi masalah filsafat. Segala sesuatu yang dimasalahkan dalam filsafat ada 3 persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. 2. Objek formal. Objek formal merupakan cara pandang atau cara tinjau yang dilakukan seseorang terhadap materialnya. Ciri-ciri berpikir filsafat. 1. Radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat yang dipikirkan. 2. Universal, yaitu berpikiran secara umum dengan melihat kenyataan bukan intuisi.
Yang ketiga, konseptual, artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat, koheren dan konsisten atau runtut. Koheren artinya dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima, sistematik, yaitu berpikiran yang saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud tertentu. Yang keenam yaitu komprehensif, yaitu mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara filsafat merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. 7. Bebas, yaitu berpikir sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafati boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. 8. Bertanggung jawab, artinya seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Kegunaan atau manfaat belajar filsafat. Menurut Asmor Ahmadi, 1. Dengan belajar filsafat diharapkan akan dapat menambah ilmu pengetahuan. 2. Dasar semua tindakan adalah ide. 3. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin ditantang dengan memberikan alternatifnya. Menurut Surajiwo, dengan belajar filsafat semakin menjadikan orang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia. Kegunaan filsafat dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, dengan belajar filsafat dengan mendalam sehingga mampu memecahkan masalah-masalah secara kritis tentang segala sesuatu. Secara khusus, yakni memecahkan masalah-masalah khususnya di Indonesia. Kegunaan atau manfaat belajar filsafat. Kegunaan filsafat secara umum menurut para filsuf. A. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikirkan adalah hal yang nikmat luar biasa. B. René Descartes mengatakan, cogito ergo sum, karena saya berpikir maka saya ada. Berfilsafat berarti berpangkal kepada suatu kebenaran yang fundamental atau pengalaman yang asasi. C. Alfred North Whitehead merumuskan filsafat adalah kesadaran dan pandangan jauh ke depan dan suatu kesadaran akan hidup. Kesadaran akan kepentingan yang memberi semangat kepada seluruh usaha peradaban. D. Maurice Merleau-Ponty mengatakan, jasa dari filsafat adalah terletak pada sumber penyelidikannya. Sumber itu adalah eksistensi, dan dengan sumber itu kita bisa berpikir tentang manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, silahkan kembali ke grup WA, forum diskusi akan segera dibuka. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.